Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Sebab, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, kita pasti sadar atau kita pasti tidak asing dengan prinsip yang mengatakan silence is golden. Diam itu adalah emas. Saudara, ini adalah prinsip yang mau mengatakan kalau tidak tahu apa-apa, lebih baik diam. Kalau kita tidak tahu apa-apa namun kita terus-menerus ikut ngomong, maka sebenarnya kita hanya akan membuat masalah. Atau kita akan memperunyam masalah yang sudah ada. Saudara, ini adalah sebuah prinsip yang tepat jika dikenakan kepada orang-orang yang hidup baik di zaman Nuh maupun juga di zaman kita saat ini. Ini adalah gambaran terhadap orang-orang yang clueless, yang tidak tahu apa-apa karena mereka memang tidak mencari Tuhan dan tidak mau peduli tentang adanya Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah gambaran di mana orang-orang baik di zaman Nuh atau di zaman kita mencibir tentang iman kita atau ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengaitkannya dengan peristiwa air bah di zaman Nuh. Saudara, waktu Nuh diminta untuk membuat sebuah bahtera, maka waktu dia membuat bahtera, tentunya itu memakan waktu cukup lama. Karena apa? Karena di dalam bahtera dia harus memasukkan setiap jenis binatang sepasang, saudara. Tentunya ini juga bukan hanya binatang namun juga keluarga dia dan juga kebutuhan hidup dia. Dan juga isi makanan dari para binatang tersebut. Saudara, intinya adalah orang-orang yang hidup di zaman Nuh melihat ketaatan Nuh, mencibir Nuh, mengecilkan Nuh, dan mungkin mengolok-ngolok Nuh. Mereka nggak ngerti. Mereka tidak tahu, mereka clueless. Karena mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan itu juga bukan yang terjadi di dalam kehidupan kita zaman sekarang. Ketika kita hidup di dalam ketaatan, kita menjauhi dosa, kita menahan bibir kita untuk tidak mengatakan kata-kata kasar, kita sedang menahan diri kita untuk tidak melakukan dosa yang umum terjadi atau umum dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang clueless, orang-orang yang tidak mengenal tentang kebenaran firman Tuhan akan mencibir kita dan mengatakan, "So suci kamu. Ngapain sih mempertahankan kekudusan? Aneh banget kamu. Tidak ikut-ikutan kita melakukan dosa. Atau tidak berkata-kata kasar. Nggak apa-apa lagi mengatakan hal-hal yang seperti itu. Bukankah selalu ada orang-orang di sekitar kita yang berusaha untuk menggoyahkan iman dan ketaatan kita kepada Tuhan? Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang clueless. Mereka nggak tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti akan datang. Tuhan yang tidak mungkin tidak menepati janjinya. Dan ketika dia datang untuk kedua kalinya, sama seperti air bah yang datang di zaman Nuh. Gak ada yang tahu, karena mereka hidup seperti biasanya. Mereka hidup dikatakan makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Sesuatu yang terjadi di hari-hari seperti biasanya.
dan itu tidak terduga. Namun air bah itu datang, demikian juga dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bersyukur kita diberitahu, bersyukur kita punya kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, yang mengingatkan, yang meneguhkan iman kita bahwa Dia pasti akan datang. Dan ketika Dia datang, Dia akan membawa orang-orang benar untuk tinggal bersama Dia. Saudara, perhatikan dari ayat 40, 41 dan 42. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja dalam bentuk present. Artinya apa? Itu terjadi today atau hari ini. Dikatakan kalau ada dua orang pergi ke ladang, maka yang satu akan pergi diambil bersama Tuhan dan yang lain akan ditinggal. Demikian juga dengan dua perempuan yang sedang menggiling biji untuk bahan makanan mereka hari itu. Yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Saudara, ayat 42 menjadi kesimpulan yang kemudian mengaitkannya dengan kata karena itu berjaga-jagalah. Sekali lagi dalam bentuk present, saudara. Artinya apa? Ketika saudara baca ini tahun depan, ini tetap terjadi present atau saat ini atau hari ini. Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan today is the day. Hari ini adalah harinya. Saudara, milikilah pemikiran seperti ini. Hari ini mungkin saja Tuhan datang. Today is the day. Hari ini adalah harinya di mana Tuhan akan datang. Sehingga kita perlu selalu mawas diri, kita harus selalu siap, kita harus selalu berjaga-jagalah. Kapanpun itu. Because today is the day. Hari ini adalah harinya. Oleh karena itu mari kita menjadi orang yang selalu siap, saudara. Jangan terlalu perhatikan omongan di sekitar yang menggoyahkan iman kita. Namun mari kita menjadi orang yang siap. Siap itu apa, saudara? Siap itu S-nya adalah setiap saat cari Tuhan. Jangan ketika ada kesusahan saja baru kita cari Tuhan. Setiap saat cari Tuhan. I-nya, ingat dan lakukan kebenarannya. Saudara, mari baca firman Tuhan bukan hanya untuk to-do list atau hanya checklist. Oh, karena saya orang Kristen, maka saya harus baca Alkitab. Tapi kita sama sekali tidak ingat akan kebenaran tersebut dan tidak sama sekali melakukan kebenaran tersebut. Saudara, itu namanya moyung. Saudara, mari ingat dan lakukan kebenarannya. A, awas dosa dan juga iblis mengintai. Saudara, mari kita punya satu pemahaman bahwa iblis itu selalu berusaha menggoyah iman kita. Oleh karena itu kita harus berdiri teguh atas kebenaran. P, saudara, perkuat persaudaraan, persekutuan sesama orang percaya. Saudara, gereja kita punya tema connecting. Saudara, ini adalah sebuah tema yang ingin mengajak setiap jemaat Tuhan terhubung satu sama lain. Supaya apa? Supaya kita bisa diberkati dan menjadi berkat. Supaya kita bisa dikuatkan dan menguatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam value, nilai yang sama. Yaitu value kebenaran firman Tuhan. Value yang mempersiapkan kita untuk selalu siap menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Saudara, mari menjadi pribadi yang siap setiap saat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami diingatkan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti datang. Sekalipun orang-orang mengejek dan menghina iman kami, maka biarlah kami selalu ingat bahwa kami harus mempertanggungjawabkan iman kami di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami kuat, teguh, bertahan di dalam segala kondisi, di tengah segala keadaan. Jangan sampai kami menjual iman kami terhadap sesuatu yang menyenangkan sementara. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.